Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummati asma'in. Pada yang saya hormati para peserta kuliah ilmu kesehatan hewan dan peternakan di Meyer Laboratories dan semua para praktisi kesehatan hewan dan peternakan di seluruh Indonesia. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 8 Juli tahun 2026, saya Dr. Muhammad Burhan akan menyampaikan materi tentang imunostimulan. Di imunostimulan itu adalah zat yang merangsang organ yang bertanggung jawab terhadap pembentukan antibodi ketika ada penyakit yang masuk infeksi, khususnya virus, bakteri, namanya imunostimulan. Ada imunomodulator. Kalau imunomodulator itu zat yang akan memodulasi sistem kekebalan tubuh ketika antibodi terlalu tinggi. Itu bisa terjadi, itu penyakit autoimun itu contohnya. Itu antibodi terlalu tinggi, jadi akan direndahkan. Ketika antibodi terlalu rendah, dia akan dinaikkan, itu imunomodulator. Nah, kalau di dalam bioimun Meyer ini, bioimun injek Meyer ini imunomodulator, memodulasi. Jadi menyesuaikan keadaan daripada status titer antibodi di dalam tubuh. Nah, ini penting karena banyaknya penyakit infeksi virus maupun bakteri. Nah, untuk sapi ya LSD, PMK, ini yang dibutuhkan imunostimulan ini. Jadi kalau imunomodulator pasti imunostimulan, paham nggak? Tapi kalau imunostimulan berbentuk imunomodulator, paham? Ya, ini mah kalau imunomodulator pasti imunostimulan. Jadi ketika ada penyakit dia langsung menaikkan. Nah, cara aplikasinya itu untuk para pedagang ya, biar gampang jelas ya. Para pedagang sapi, contohnya ngambil sapi dari daerah lain, contoh dari Bali. Nah, ini kan semuanya ini kan nggak ada yang bebas PMK kan. Jadi artinya kalau seandainya di daerah asalnya ada PMK atau nanti di lapangan terinfeksi PMK, itu tubuh harus distimulus, dirangsang untuk menghasilkan antibodi. Nah, itu makanya dengan imunostimulan. Nah, itu cara aplikasinya adalah dengan cara pada saat sapi mau diberangkatkan disuntik dulu dengan bioimun injek. Ini dosisnya 10 mili per 150 kg berat badan. Ini sapi mau datang disuntikkan. Ini insya Allah ketika disuntik, mau saat di lapangan sudah ada infeksi, dia akan membentuk antibodi melawan infeksi tersebut. Singkatnya, pahitnya tidak punya obat virus PMK. Kenapa PMK disuntik ini bisa mengobati, cuman ya tidak secepat. Nah, karena kalau virus PMK itu membunuh, paham? Kalau ini merangsang tubuh untuk menghasilkan antibodi, paham? Jadi kalau ini membunuh virus, kalau virus PMK, kalau imunostimulan ini dia merangsang tubuh untuk melawan virus, paham? Itu bedanya di sana. Makanya untuk mengobati PMK bisa. Nah, cuma ini keunggulannya, dia mampu bertahan paling cepat 7 hari, rata-rata 14 hari sampai 1 bulan. Jadi ketika kita sapi sakit, disuntik dengan bioimun injeksi dengan dosis, ini dia mampu memproteksi tubuh sapi untuk membentuk antibodi itu kurang lebih sampai 2 minggu. Jadi 2 minggu dia, insya Allah biarpun ada infeksi dari lapangan apapun, dia kebal karena langsung tubuh membentuk antibodi melawan infeksi tersebut. Bisa dipahami ya? Makanya cara aplikasinya, contoh
sapi dari Bali tadi ya mau berangkat disuntik. Ini tidak perlu nanti datang suntik lagi, nggak perlu. Menunggu dulu paling kalau saat ini lagi ramai wabah 7 hari, paling cepat 7 hari. Nah, kalau lagi wabah ya lama-lamanya 14 hari, jangan nunggu 1 bulan. Paham ya? Jadi posisi seperti itu. Ini alhamdulillah kemarin rekan-rekan saya yang para pedagang sapi Bali korban, sapi Bali yang untuk korban ya, bukan sapi Bali korban ya, sapi Bali yang untuk korban, alhamdulillah hampir semuanya selamat. Itu dengan pemberian bioimun injek lebih murah. Jadi cara kerjanya seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kalau untuk pencegahan sapi-sapi sudah dipelihara lama tapi biar cepat sehat terus, tidak kena infeksi penyakit. Jadi ini kalau dibandingkan dengan vaksin menang ini. Kalau vaksinasi contoh, vaksinasi PMK. Nah, sementara yang memvaksin ini tidak tahu status kesehatan sapi. Jadi sapinya katakanlah sebenarnya sudah ini sudah ada merah sedikit, tapi dia pokoknya main vaksin, pasti jebol. Langsung dia akan muncul penyakit. Penyakitnya tidak harus dari vaksin tersebut. Dari mana? Karena ketika saat masuk vaksin, itu tubuh kan berusaha melawan dari peradangan. Nah, dia tidak mampu. Jadi akhirnya kondisi imun pasti turun. Tidak mampu, penyakit yang dari lapangan tadi akhirnya muncul. Paham ya? Jadi sebenarnya yang menyebabkan sakit tidak harus dari vaksinnya, karena vaksinnya kill. Tetapi karena dia katakanlah kondisinya lemah, divaksin, tubuh harus bekerja keras kan untuk menghasilkan antibodi, tidak mampu, akhirnya muncullah klinis penyakit. Jadi saya tidak menyalahkan vaksin. Nah, terus seandainya katakanlah vaksin itu katakanlah dari Eropa, ini Asia. Nah, akhirnya vaksinnya bekerja dengan baik, menghasilkan antibodi terhadap vaksin tersebut, menghasilkan antibodi. Tetapi belum tentu antibodi yang dihasilkan mampu mengcover atau melawan PMK yang ada di Indonesia. Paham enggak? Kalau ini enggak, imunomodulator, imunstimulan, agen penyakit apapun dilawan. Makanya saya menyampaikan, daripada bapak resiko main vaksin nanti pas. Makanya rata-rata mohon maaf, rata-rata hampir semua peternak awam gitu, wah saya sekarang kalau mau divaksin enggak mau. Hampir rata-rata itu, kenapa? Habis divaksin malah pada mati, itu nyata, ya enggak? Ya saya, itu kan yang salah bisa dua-duanya, petugas bisa salah, tidak memeriksa secara klinis dulu, langsung main vaksin, ya enggak? Nah, kedua, artinya vaksinnya tidak homolog, tidak sama antara vaksin dengan penyakit yang di lapangan. Nah, jadi, kalau bioimun enggak? Bioimun ini mau penyakitnya dari Amerika, dari China, dari manapun, dia akan melawan. Bioimun. Itu keunggulannya bioimun injek. Jadi memproteksinya jauh. Kalau biaya mahalan vaksin 1 dosis 80.000 kalau nggak salah. Ini cuma berapa? Anggap aja mahalnya 220.000, ini bisa untuk nyuntik 6 ekor. Jauh ya. 6 ekor, tapi daya proteksinya, toh vaksin juga sama, di booster kan dia. Kan disuntik diulang 2 minggu atau 1 bulan, sama di booster. Ini kan boosternya sama 2 minggu, 1 bulan. Sama, karena apa? Titer antibodi akan turun. Akan turun, jadi sama. Jadi vaksin juga di booster, pengulangan, ini juga pengulangan. Jadi kembali lagi, tadi kalau untuk pencegahan sapi yang sehat, dia tidak terkena penyakit, ini diberikan 1 bulan sekali. Cukup diberikan 1 bulan sekali. Ini posisi bioimun injek, saya ulang ya. Jadi diberikan saat sapi mau diberangkatkan. Jadi untuk apa? Mengcover penyakit dari tempat asal. 2, mengcover atau mencegah penyakit yang menginfeksi saat di perjalanan. Ketika sampai di tempat tujuan, dia sudah punya antibodi terhadap semua penyakit ya. Tidak hanya penyakit. Kemudian dia sehat, tidak perlu diulang. Mengulangnya nanti untuk membooster meningkatnya lagi nanti setelah 7 hari atau 2 minggu. Ini fungsinya bioimun injek. Ini demikian, semoga jelas, bermanfaat sehingga semua sapi para peternak sehat semuanya. Terima kasih. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.